Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Masih cukup waktu untuk kita belajar, terlebih rekan-rekan yang memiliki profesi advokat dan aparat penegak hukum. Untuk pada video ke-265 ini kita masih membahas tentang perkosaan yang diatur di dalam pasal 473 KUHP baru. Bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan terkait pasal 473 itu ada 11 ayat ya. Ada 11 ayat dan kita sekarang akan masuk di pembahasan ayat yang ke-8. Untuk ayat 1 sampai dengan ayat 7 sudah dibahas mulai dari video yang ke 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 sampai dengan 264. Dan kali ini kita pada video yang ke-265. Ayat 8 pasal 473 KUHP berbunyi sebagai berikut. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bahwa ayat 1 ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun. Setiap orang yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan orang lain. Perkosaan. Sehingga kalau ada suatu kejadian perkosaan dan di situ korbannya mati, maka ancaman hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya. Itu adalah maksud dari ayat 8 pasal 473 KUHP baru. Saya pikir mudah ini. Intinya yang dihukum pada pasal 473 ayat 8 ini adalah akibatnya, yaitu akibatnya adanya orang yang meninggal dunia. Ayat 9, jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah anak kandung atau anak tiri, anak di bawah perwalian, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ayat 4, kita kembali lagi ke ayat 4, bunyinya adalah dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti perkosaan, kemudian ayat 2 hal-hal yang dianggap atau dianggap sebagai perkosaan. Contohnya memasukkan ke dalam mulut, ke anus, kemudian memasukkan anggota badan yang bukan kelamin atau memasukkan benda, dan itu terhadap anak, dan anak itu adalah anak kandung, kemudian anak tiri atau anak di bawah perwalian. Anak di bawah perwalian ya bukan anak tiri tapi anak orang lain, namun diserahkan kepada seseorang untuk menjadi walinya. Dan pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Untuk ayat 4, ancaman pidananya adalah 15 tahun. 15 tahun ditambah dengan sepertiganya ada pemberatan berarti ditambah 5 tahun, berarti menjadi 20 tahun. Terkait perkosaan terhadap anak kandung, beberapa waktu di video ke depan saya sampaikan ya, semacam kayak yang anak sudah sampai melahirkan, sampai hamil ada 3 kasus. Untuk di Kulon Progo yang saya ketahui ada 3 kasus. Jadi kasus itu ada. Memperkosa anak kandung sendiri itu ada. Alasannya ya sedang mabuk lah dan sebagainya. Tapi untuk yang kejadian di Sentolo Kulon Progo itu enggak dalam keadaan mabuk, malah kadang di rumah kalau ibunya sedang pergi
anak dipaksa dan dibawa ke hotel, salah satu TKP-nya hotelnya di Kebumen. Jadi dari Kulon Progo dibawa ke Kebumen, kemudian di sana disetujui. Kemudian ayat 10, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 9 dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah sepertiganya. Jadi ini adalah menghukum pelaku kalau dilakukan bareng-bareng. Jadi satu orang diperkosa lebih dari satu orang, 2 orang, atau 3 orang, atau lebih. Itu ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya. Atau juga dilakukan dalam keadaan bahaya, misalnya ada bencana banjir, ada gunung meletus, kemudian dalam keadaan darurat, kan? Darurat itu ya macam-macam, mungkin bisa jadi ada kebakaran atau ya intinya pasti ada bencana-bencana itu kan. Nah, kemudian malah memanfaatkan situasi, kemudian dilakukan perkosaan terhadap dirinya. Nah, kalau dalam keadaan darurat, kalau dalam keadaan konflik atau bencana atau perang itu pelakunya tidak harus banyak. Cukup seorang diri kalau memang keadaannya pada saat konflik, pada saat bahaya, pada saat keadaan darurat, maka ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Pasal 11, tindak pidana sebagaimana bukan pasal 11 tapi ayat 11, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bisa jadi dengan adanya ayat 11 ini perkosaan disebut juga nanti kekerasan seksual. Perkosaan berarti dalam arti yang luas, bisa jadi memaksa, mengancam seseorang untuk melakukan persetubuhan, untuk disetubui, bisa jadi dengan anggota badan yang lain, memasukkan alat kelamin ke mulut, melakukan alat kelamin ke anus korban, atau justru memaksa korban untuk mulutnya atau anusnya dimasuki alat kelamin si pelaku. Juga dengan anggota badan yang lain atau benda lain yang dimasukkan ke alat kelamin korban, atau juga menyuruh orang lain melakukan hubungan badan. Dalam hal ini yang disuruh adalah anak-anak, itu dimaksud, itu di dalam KUHP baru termasuk dalam kategori pemerkosaan, perkosaan. Dan untuk penutupnya di pasal 47 ayat 473 ayat 11 ini, mohon maaf saya agak kekeliruan menerangkan, ini adalah hal-hal semuanya yang saya sampaikan di atas, mulai dari video ke-255 sampai dengan video ke-265 adalah termasuk kategori kekerasan seksual. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritikan dan saran yang membangun pada kolom komentar di video-video SHMK. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe, mendukung channel SHMK. Untuk video ke-265 ini, karena memang Jogja lagi cuaca panas sekali ya, ini saya memang mengambil video di luar rumah saya, ini di teras itulah, sambil ngadem, dan di belakang saya ini hutan, itu hutan jati, ini hutan jati, karena saya memang ada di gunung tinggalnya. Hutan jati banyak ini, nah itu ayam berkokok juga banyak, jadi hiburannya suara alam. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.